Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Toto Fatoni, MPD, dan Bapak Ahmad Fajar Fadilah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pada hari ini, saya Rifa Miftahul Fajri selaku moderator sekaligus tim penyaji yang akan memandu jalannya presentasi ini. Adapun materi yang kami presentasikan mengenai materi Connecting Learners at a Distance atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu menghubungkan pembelajaran dari jarak jauh. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 yang akan menyajikan materi, di mana anggota kelompoknya bernama Sabran Gazi Firly, Ilhamuddin Marzuk, Virgi Izdihar, dan saya sendiri, Rifa Miftahul Fajri. Next slide. Next. Nah, materi yang pertama yaitu definisi pembelajaran jarak jauh. Apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Definisi pembelajaran jarak jauh adalah metode penyampaian materi tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Pembelajaran jarak jauh telah menjadi istilah populer untuk menggambarkan pembelajaran melalui telekomunikasi. Next slide. Arti telekomunikasi sendiri ialah tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan, dan lain-lain dari satu pihak ke pihak lainnya. Next slide. Menurut Desmond Kagan, tahun 1980 mengidentifikasi elemen yang merupakan kunci bagi definisi formal untuk pendidikan jarak jauh yang diantaranya pertama, program pengajaran yang terkelola. Yang kedua, pemisahan fisik pembelajaran dari sang guru. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Dan yang keempat, teknologi komunikasi. Pemberian materi kepada siswa dalam belajar ketika di kelas sama artinya pada saat pemberian materi secara jarak jauh berlangsung. Strategi pembelajaran ini berlaku juga untuk tingkatan yang sama dalam pembelajaran jarak jauh. Terlepas dari teknologi yang digunakan, dari guru langsung sampai media komputer, sistem telekomunikasi ini wajib dilaksanakan guna pembelajaran menjadi efisien, yaitu dengan cara penyajian informasi atau presentasi bisa dikatakan sebagai penyajian suatu informasi yang diatur sedemikian rupa atau secara sistematis guna dapat mempermudah pendengar agar lebih memahami informasi yang diberikan. Yang kedua, praktik umpan balik. Kita tahu bahwa pembelajaran paling banyak terjadi ketika peserta didik berpartisipasi aktif di dalam kelas. Guru memancing dan mengarahkan aktivitas dengan berbagai cara, seperti kegiatan tanya jawab dan kegiatan diskusi. Yang ketiga, memberikan akses ke sumber belajar. Pembelajaran biasanya disusun dengan asumsi bahwa peserta didik akan menghabiskan waktu di luar kelas, bekerja secara individu atau dalam kelompok kecil dengan materinya, seperti mengerjakan PR dan sejenisnya. Sumber belajar mencakup bentuk-bentuk seperti bahan cetak berupa buku, koran, dan sebagainya, lalu bahan audiovisual berupa CD dan DVD, dan sebagainya. Lalu database komputer berupa pencarian online atau biasa yang kita kenal dengan nama Google. Nah, next slide. Nah, ketika mengajar jarak jauh, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Para guru telah belajar bahwa dia tidaklah sekedar mengambil sebuah mata pelajaran yang ada dan mengajarkan menggunakan audio, televisi, atau komputer. Ada banyak hal yang butuh penyesuaian atau perubahan. Seseorang guru mengatur mengurutkan konten karena berkaitan dengan hasil mengetahui sumber daya apa saja yang tersedia, lalu pengalaman apa yang telah siswa miliki terkait dengan sistem yang sedang digunakan, lalu apa yang harus para siswa gunakan untuk menjamin pengalaman belajar yang berkualitas, dan
Yang terakhir, apa yang harus para siswa lakukan untuk menjamin pengalaman belajar yang berkualitas? Demikian materi definisi dari pembelajaran jarak jauh dari saya. Selanjutnya, saya akan memberi kesempatan kepada tim penyaji yang lain untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Saudara Virgi, diperkenankan waktu dan tempatnya untuk dibacakan materi selanjutnya. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini dibagi 3. Yang pertama audio, yang ketiga video teknologi, yang ketiga online teknologi. Dalam konteks audio teknologi, kunci keberhasilan penggunaan audio dalam instruksi adalah untuk mempertimbangkan sumber daya apa yang tersedia untuk siswa di berbagai lokasi dan untuk menyadari bahwa kadang-kadang audio mungkin sufficient untuk menyampaikan pengalaman belajar. Untuk menggunakan audio sebagai pilihan yang layak untuk pengiriman informasi, sumber daya seperti kaset dan CD dapat dikirimkan kepada siswa untuk penggunaan individu atau panggilan konferensi. Dapat ditetapkan di antara anggota kelas sebagai sarana untuk komunikasi dua arah. Lalu yang kedua, video teknologi. Video teknologi ini terbagi dengan 3 jenis, yaitu streaming video, televisi, dan CD atau DVD. Teknologi televisi menawarkan berbagai jenis kesempatan instruksional bagi peserta didik. Siswa dapat terlibat dalam pembelajaran mandiri dengan melihat program di saluran lebih formal. Peserta didik dapat terdaftar dalam kursus televisi yang diperlukan untuk kredit atau kelulusan dari program studi. Lalu yang kedua, CD atau DVD. Video dapat disimpan pada disk CD dan DVD yang dapat dibeli oleh masing-masing sekolah atau dipinjam dari koleksi konsorsium untuk jangka waktu tertentu. Video juga dapat disewa dari toko video lokal atau dipesan secara online melalui perusahaan penyewaan video. Lalu ada yang ketiga, online teknologi. Online teknologi bisa diartikan sebagai pembelajaran online. Disebut juga elektronik atau e-learning, adalah instruksi yang disampaikan secara elektronik menggunakan media berbasis komputer. Materi sering diakses melalui jaringan, termasuk situs web, internet, dan intranet. Namun, e-learning melibatkan tidak hanya mengakses informasi, misalnya menemukan halaman web, tetapi juga membantu peserta didik dengan hasil spesifik. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Baik, terima kasih Virgi. Selanjutnya, di dalam pembelajaran jarak jauh juga ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan-keuntungannya adalah sebagai sarana informasi untuk pelajar di seluruh dunia, sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya di sekolah-sekolah yang ada di daerah. Keuntungannya adalah membantu siswa terlibat diskusi dengan ahli bidang studi tertentu, juga membantu siswa berinteraksi dan berdiskusi dengan pengajar atau peserta didik lainnya meskipun dari jarak jauh. Juga sebagai kesempatan bagi sekolah-sekolah daerah dan siswa homeschooling, memperluas kesempatan bagi siswa yang membutuhkan pembelajaran tambahan, memberi kesempatan untuk siswa yang tertinggal karena sakit atau faktor lain. Selanjutnya adalah kerugian pembelajaran jarak jauh. Kerugian dari pembelajaran jarak jauh ini adalah banyaknya iklan rokok dan alkohol yang muncul di internet bersama dengan game yang akan membuat konsentrasi dari peserta didik terganggu. Juga mudahnya mengunduh sesuatu ilegal dan menjiplak hasil orang lain di internet. Masih banyaknya segala sesuatu yang diposting di internet bukanlah fakta dan masih harus disaring baik-baik. Mempersempit ruang bersosialisasi karena yang tadinya offline menjadi online. Dan memakan banyak biaya untuk komputer, gadget, dan internet.
Materi selanjutnya akan disambung oleh Sabran. Silahkan Sabran. Baik, materi yang terakhir akan disajikan oleh saya yaitu networking. Sudah menjadi rahasia umum bahwa komputer dapat digunakan untuk menghubungkan siswa dengan orang-orang dan sumber daya di luar kelas. Setelah menghubungkan komputer dengan jaringan, maka dengan begitu kita akan terhubung dengan sekolah, rumah, dan perpustakaan sehingga guru dan siswa dapat mengakses dan saling terhubung. Bisa dilihat dari slide ini, ada beberapa jenis-jenis jaringan yang bisa dipakai untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu Local Area Network (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dalam area terbatas, biasanya ruang kelas, gedung, atau laboratorium. Jaringan ini menghubungkan komputer individu satu sama lain untuk memungkinkan pertukaran file dan sumber daya lainnya. LAN bergantung pada komputer terpusat yang disebut file server yang melayani semua komputer lain yang terhubung dengannya. Melalui LAN, semua ruang kelas di sekolah dapat memiliki akses ke koleksi perangkat lunak sekolah. Banyak sekolah juga mengizinkan guru dan siswa untuk menyimpan pekerjaan komputer mereka secara personal di folder server, yang sangat berguna ketika beberapa siswa menggunakan satu komputer. Ini juga memungkinkan guru mengakses materi mereka saat berada di lab komputer. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Menurut salah satu ahli bidang IT, Onowe Purbo, menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, dan lain-lain. Banyak lembaga pendidikan yang menggunakan media ini untuk meningkatkan pelayanan kepada pembelajar serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Akses internet yang cepat dan mudah melalui internet membuka peluang untuk peningkatan pembelajaran atau yang disebut dengan e-learning. Internet adalah jaringan komputer yang menggunakan teknologi internet sehingga terbentuk lingkungan yang seperti internet, tetapi bersifat privat bagi organisasi seperti lembaga pendidikan. Pengaksesan informasi dilakukan melalui web browser yang berkaitan dengan sistem basis data. Internet juga dapat dihubungkan ke jaringan internet dengan menggunakan firewall. Firewall itu sendiri adalah program komputer yang berfungsi sebagai server. Tujuan firewall untuk mencegah akses internet dari internet, tetapi sebaliknya, memungkinkan pengguna di dalam internet mengakses internet. Internet telah menjadi sebuah alat penting untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan atau lembaga mengakses basis data dan tempat penyimpanan data dan juga mengatur dokumen-dokumen elektronik. Wide Area Network WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 7. Terima kasih banyak yang telah menyajikan materi-materi dari pembelajaran jarak jauh, mulai dari saudara Virgi yang menjelaskan audio teknologi, video teknologi, lalu online teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian materi yang disampaikan saudara Ilham mengenai kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran jarak jauh tersebut. Lalu Sabran Virgi juga yang telah memberikan materi networking, ya, jenis-jenis jaringan yang bisa digunakan untuk e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Demikian presentasi dari kelompok kami dalam menyajikan materi menghubungkan pembelajaran dari jarak jauh. Mari kita ucapkan alhamdulillah Robbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.